Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa buat rekan trader. Kembali lagi bersama saya Moritz, kembali bersama Market di acara dunia kripto. Acara spesial buat rekan trader di mana kita akan membahas tentang pergerakan dunia kripto, pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ke depan. Kita akan melihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin, apa yang telah terjadi, dan bagaimana prediksi selama 1 minggu ke depan. Kita akan bahas bersama-sama rekan trader. Dan rekan trader, untuk tema minggu ini, saya mengangkat sebuah tema di mana tema ini sangat menarik dan rekan trader sudah bisa langsung lihat aja di halaman depan video ini, di mana tema yang coba saya angkat adalah tentang konsolidasi atau breakout yang sangat besar. Nah, ini dia. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena kita akan melihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin ke depan. Apakah breakout ke depan bisa membuat Bitcoin ini mencapai ketinggian tertinggi dalam sejarah, atau akan terjadi konsolidasi? Sampai kaget juga aku ini. Akan terjadi konsolidasi rekan trader. Ini yang akan kita bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya rekan trader, seperti biasa kita akan lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin rekan trader selama 1 minggu ini. Kalau rekan trader lihat kejadian yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ini sangat luar biasa. Kita mulai dari hari Kamis yang lalu, di mana rekan trader bisa lihat Bitcoin terbang tinggi rekan trader dari level 114 hingga menutup perdagangan hari Kamis yang lalu itu hingga di sekitaran 117. Kenapa Bitcoin bisa naik sampai level tertinggi? Ini tidak bisa dilepas dari bagaimana kebijakan yang diambil oleh Donald Trump. Dalam ini rencana kripto 401k-nya ini, dia benar-benar meningkatkan harga Bitcoin. Kita lihat bahwa Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan untuk mengizinkan mata uang kripto, ekuitas swasta, dan real estate, sehingga menyebabkan Bitcoin ini dia bisa mengalami penguatan yang signifikan hingga menyentuh level 117.295. Rekan trader lihat bagaimana imbas yang terjadi rekan trader pasca hal tersebut. Bitcoin bisa naik rekan trader sampai ke ketinggian yang sangat luar biasa. Dan rekan trader bisa lihat pada hari Senin, rekan trader, pada hari Senin, bagaimana Bitcoin ini bisa naik sampai menyentuh 122.396. Sedikit lagi Bitcoin bisa memecahkan rekor ketinggian yang pernah terjadi pada tanggal 14 bulan 7 yang lalu. Rekan trader, bulan yang lalu Bitcoin telah sampai di 122, rekan trader, 123.200. Tapi, sorry rekan trader, batuk sedikit. Tapi di hari 2 hari yang lalu, hari Senin, Bitcoin sempat menyentuh level 122.000. Nah, ini dia rekan trader. Inilah yang menjadi pertanyaan dan tema yang coba saya angkat pada kesempatan kali ini. Apakah Bitcoin ini akan masuk dalam zona konsolidasi atau dia akan terbang hingga analisa saya bisa menuju ke 125.000 rekan trader? Ada banyak faktor yang bisa kita lihat selama 1 minggu ke depan rekan trader, dan salah satu faktor yang menjadi penyebab utama adalah bagaimana kalender ekonomi yang terjadi sampai minggu depan. Kalau rekan trader lihat di kalender ekonomi ya sampai minggu depan, ini akan kita bahas bersama-sama rekan trader. Secara garis besar, sabar rekan trader, saya pindah dulu ke kalender ekonominya. Nah, kalau rekan trader lihat bagaimana keadaan yang terjadi pada kalender ekonomi sampai minggu depan,
Di sini sudah sangat jelas bahwa ada momen-momen yang sangat penting yang terjadi pada kalender ekonomi mulai dari hari Kamis besok ini, rekan trader, hingga hari Rabu minggu depan. Kita akan lihat, rekan trader, pasca hari Kamis ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana klaim pengangguran awal yang akan dikeluarkan. Dan yang sangat luar biasa adalah data inflasi, dalam hal ini indeks harga produsen, yang akan dikeluarkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat besok. Karena kita lihat di 2 hari yang lalu bagaimana data inflasi telah dikeluarkan, ya kalau nggak salah kemarin data inflasi sudah dikeluarkan. Dan rekan trader bisa lihat bagaimana data inflasi itu semakin menekan dolar Amerika dan membuat Bitcoin bisa naik ke posisi yang paling tinggi. Nah, ini juga akan sangat tergantung pada data inflasi, indeks harga produsen, kalau kemarin indeks harga konsumen. Nah, selain itu juga rekan trader bisa lihat bahwa penjualan retail ini juga harus diperhatikan, tapi yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana hal ini akan terjadi pada rapat pertemuan FOMC pada tanggal 21 Agustus, Kamis dini hari, hari Rabu malam, Kamis dini hari. Nah, ini yang akan menjadi trigger rekan trader, karena secara garis besar apa yang terjadi pada rapat pertemuan FOMC ini akan memberikan trigger tentang bagaimana suku bunga itu akan dikeluarkan. Dan kalau ini terjadi artinya akan memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika dan membuat Bitcoin punya peluang yang sangat besar naik ke posisi yang lebih tinggi. Jadi secara garis besar mulai dari besok sampai nanti Rabu dini hari nanti, Kamis dini hari, hari Rabu minggu depan, ada beberapa kalender utama yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan kalender ekonomi itu akan sangat mempengaruhi rekan trader. Kalender ekonomi itu akan sangat mempengaruhi. Selain itu juga kalau produksi industri Amerika juga tadi saya udah bilang. Nah, tanggal 18 dan tanggal 19 juga ada data perumahan Amerika Serikat. Nah, ini akan memberikan kekuatan-kekuatan terhadap data-data yang akan terjadi sehingga memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika. Terlebih lagi, rekan trader bisa lihat, ini akan terjadi pasca menjelang rapat pertemuan FOMC, pertemuan FOMC, ya konsolidasinya pada nanti pertemuan berikutnya itu pada bulan September nanti. Setidaknya dari rapat pertemuan ini akan memberikan arah kebijakan yang akan terjadi di pertemuan FOMC pada bulan September nanti. Memberikan kisi-kisi apakah tingkat suku bunga akan diturunkan atau dipangkas atau masih tetap. Walaupun secara garis besar kita udah bisa lihat bahwa kemungkinan besar hampir 90% menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basic point akan dilakukan pada rapat pertemuan bulan September nanti. Batuk sedikit dulu rekan trader. Nah, oleh karena itu rekan trader semuanya, secara garis besar ini yang akan menjadi trigger dari apa yang akan terjadi untuk pasar Bitcoin minggu depan, selama 1 minggu ke depan. Nah, sehingga dari sini saya bisa mengambil suatu landasan bahwa pergerakan yang terjadi pada Bitcoin untuk 1 minggu ke depan mempunyai banyak peluang, ada peluang naiknya maupun ada peluang turunnya juga, tergantung data yang terjadi. Oleh karena itu rekan trader, kalau kita melihat apa yang terjadi di sini, kita bisa secara garis besar memprediksikan bagaimana pergerakan yang terjadi untuk Bitcoin selama 1 minggu ke depan. Sekali lagi saya bilang bahwa data-data ini akan sangat penting rekan trader, karena yang pertama harap kita perhatikan apabila breakout ini akan bisa saja terjadi apabila nanti kita lihat besok kemungkinan data indeks harga produsen termasuk dalam salah satu data inflasi, apabila datanya lebih rendah dari perkiraan dan klaim pengangguran awalnya ini stabil, ini artinya memberikan narasi bahwa pemangkasan tingkat suku bunga semakin kuat.
imbasnya itu Bitcoin bisa naik ke posisi yang sangat lebih tinggi rekan trader ya. Sekali lagi saya mau bilang bahwa apabila nanti besok data indeks harga produsen dia mengalami suatu kestabilan ya lebih rendah dari perkiraan plus klaim pengangguran awal stabil, ini akan memberikan suatu narasi bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan pada bulan September nanti. Dari sorry rekan trader, dari sini akan memberikan suatu kekuatan untuk Bitcoin bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Sedangkan apabila masuk dalam fase konsolidasi, ya kita kalau masuk dalam fase konsolidasi artinya data ekonomi sesuai dengan perkiraan, sedangkan pasar akan terus menunggu konfirmasi yang dilakukan oleh The Fed. Selain itu kalau kita lihat juga volume perdagangan modal ke ETF-nya itu masih terus berlanjut ya. Sedangkan apabila dia sedikit mengalami pelemahan ya, case-nya apabila dia lebih ke bearish, di sini apabila data yang dikeluarkan, data inflasi besok dia bernada hawkish. Nah, kalau dia sampai bernada hawkish, dia akan memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika dan akan sedikit menekan Bitcoin. Nah, ini yang harap diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Karena secara garis besar kalau kita lihat narasi sampai menuju ke FOMC itu akan tergantung dari bagaimana narasi dari data inflasi indeks harga produsen yang akan dikeluarkan besok ini. Nah, ini harap diperhatikan rekan trader. Setidaknya kalau narasinya lebih ke dovish, ini akan memberikan kekuatan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan pada bulan September. Dan ini bisa membuat Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dari perkiraan yang saya coba lakukan untuk Bapak Ibu semuanya, hingga pergerakan Bitcoin minggu depan, saya bisa memperkirakan bahwa Bitcoin ini masih tetap punya peluang yang sangat besar naik. Dalam analisa saya, Bitcoin menuju 125 dan akan mencapai rekor tertinggi dalam sejarah apabila dia akan bisa melewati 123.915 perdagangan sampai minggu depan. Akan tetapi rekan trader, bagaimana kalau data yang dikeluarkan, tendensi yang dikeluarkan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dikeluarkan jauh dari kenyataan. Nah, kalau jauh dari kenyataan artinya Bitcoin ini menurut analisa saya punya peluang agak sedikit terjadi koreksi dan dia bisa turun rekan trader hingga level terendah di seputaran 117.181. Tapi dalam perkiraan yang saya lihat, menurut analisa yang saya lakukan, terlalu kecil untuk bisa turun sampai ke 117.181. Peluang yang sangat besar adalah dia bisa kembali naik minimal mencapai 123.000 seperti yang terjadi pada tanggal 14 bulan 7 tahun 2025 lalu, di mana Bitcoin mencapai level tertinggi menuju masuk ke 123, dan peluang untuk menuju 125.000 sangat besar. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi Bitcoin memang dalam konsolidasi, tapi peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi, memecahkan rekor, dalam analisa saya sangat besar. Oleh karena itu, semua akan tergantung dari data yang akan dikeluarkan besok, indeks harga produsen, klaim pengangguran awal, dan bagaimana pergerakan yang terjadi menjelang pertemuan FOMC yang akan dilakukan nanti pada Kamis dini hari nanti. Di saat itulah pasar bergerak. Tapi secara garis besar kalau kita melihat situasi kondisi pasar, kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga mungkin akan dilakukan, sehingga dari sini bisa sedikit memberikan gambaran bahwa Bitcoin punya peluang untuk sedikit bullish hingga menuju minggu depan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah dunia kripto kali ini, analisa yang kami berikan. Saya berharap bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sampai ketemu di analisa berikutnya. Salam profit.
Indonesia.